Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan Maret tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Maret 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus ditolak di Nazaret. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 3 dan kitab Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 5 dan ayat 7. Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, tanggal 13 Maret 2023, tanggal 21 Maret 2022, tanggal 8 Maret 2021, dan tanggal 16 Maret 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melain kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Tidak mudah memang membawa atau menerima suatu perubahan, walau perubahan itu baik dan benar adanya. Menurut penulis, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30, yaitu pertama, pengalaman ditolak seperti yang Yesus Kristus alami dalam bacaan Injil pada hari ini pasti pernah kita alami dan terasa menyakitkan. Kita merasa tidak dianggap, bahkan dibuang oleh lingkungan kita, dan sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih saja dinilai kurang. Hal ini bisa menimbulkan rasa kehilangan, kemarahan, kebencian, dendam, dan depresi. Tetapi pada hari ini kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang tidak terguncang dan gentar oleh berbagai penolakan tersebut.
Idealisme Yesus Kristus yang teguh pada misi dan tugas perutusannya melampaui segalanya sehingga jauh lebih penting daripada penghargaan dan penghormatan dari manusia atau orang lain. Sahabat Kutum yang terkasih, pada saat kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, maka kita sesungguhnya telah menambah nilai pada diri kita sendiri. Tanpa sadar, kita telah mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Penolakan justru merupakan undangan bagi kita untuk berusaha lebih giat lagi dan tetap fokus pada misi dan pengutusan kita masing-masing. Andai atasan atau pimpinan kita tidak melihat, maka suatu saat akan ada yang melihatnya. Andai tidak ada satupun yang melihatnya, maka refleksikan pengembangan diri itu untuk mengenal diri kita. Andai kita pun juga tidak bisa melihatnya, maka Allah Tritunggal Maha Kudus akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Yang kedua, tetapi kita pun pasti juga pernah berada di posisi jemaat Nazaret yang kecewa dan menolak Yesus Kristus. Karena orang Nazaret menganggap bahwa orang berhikmat harus dan pasti datang dari golongan yang terpandang atau kaya raya, bukan dari rakyat jelata. Hingga sekarang pun cara pandang demikian masih sering terjadi dan mudah ditemui di mana-mana. Hari ini kita belajar bahwa salah satu halangan terbesar penyebaran Injil Allah Tritunggal Maha Kudus adalah karena manusia masih melihat siapa yang mewartakan kabar baik kerajaan Allah tersebut, dari mana asalnya, dan bibit, bebet, serta bobotnya. Seringkali yang diperhatikan dari seseorang bukan pada apa yang disampaikan, melainkan pada siapa yang menyampaikan. Akibatnya, Injil Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mendapat tempat dalam hati manusia, sehingga akhirnya manusia kehilangan rahmat dan berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus karena menutup hati. Pendekatan keliru tersebut seringkali melahirkan tindakan rasial karena orang kehilangan pemikiran logis dan kritisnya akibat terpaku pada sosok tertentu. Maka ketika berhadapan dengan orang lain, hendaknya kita menyimak dengan seksama perkataannya dan memperhatikan perbuatannya. Kebenaran ada di mana saja, serta kita bisa belajar dari siapa saja. Bukankah dari sampah bisa tumbuh bunga yang indah? Karena itu kita juga disadarkan untuk rendah hati agar dapat mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang ketiga atau yang terakhir adalah dalam bingkai iman, maka kita diminta untuk menjadi bagian dari sedikit orang yang masih mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus bila kita masih ingin menerima berkat dan mukjizat darinya. Karena seringkali Allah Tritunggal Maha Kudus berbicara melalui orang yang lemah dan rendah, berbicara melalui kejadian biasa yang terasa menyebalkan, berkarya dalam diri setiap orang, dan memakai setiap orang untuk menjadi alat menyalurkan rahmat-Nya. Marilah mengubah cara pandang kita. Hargailah setiap orang apapun latar belakangnya, karena melalui orang-orang sederhana, terabaikan, teremehkan, dan dianggap tidak penting pun, Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan berkarya dan menyatakan kemuliaan-Nya. Semoga kita juga diberi rahmat dan kepekaan agar dapat mendengar kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap hal dan membiarkan Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja dalam diri kita dengan caranya, sehingga semua akan indah pada waktunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di bulan Maret tahun 2026. Selamat pagi, semoga berkat Allah senantiasa menemani dan memberkati sepanjang hari ini. Shalom.